Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng anatomi mimpi. Kita akan... Pernah nggak sih kamu bangun tidur terus mikir, wah mimpi tadi kok nyata banget ya? Entah itu mimpi yang bikin seneng, mimpi yang bikin takut, atau yang anehnya minta ampun. Ya, karena setiap malam pas mata kita udah merem, ada dunia lain yang terbuka. Sebuah dunia yang pas kita lagi di dalamnya, rasanya tuh nyata banget. Tapi begitu melek, langsung buyar gitu aja, hilang. Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng anatomi mimpi. Kita akan coba bongkar rahasia di baliknya. Gimana? Udah siap? Oke, kita mulai ya. Setiap perjalanan kan pasti ada gerbang masuknya dong. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa masuk ke dunia yang kadang penuh keajaiban, tapi kadang juga penuh kekacauan ini setiap malam? Jawabannya, ternyata semua ini nggak langsung dimulai pas kita baru aja tidur loh, tapi ada satu fase tidur yang spesifik banget. Dan ini krusial. Dan inilah dia panggung utamanya, tidur REM atau Rapid Eye Movement. Nah, di fase inilah otak kita tuh seolah-olah jadi sutradara yang mulai muterin film malamannya. Nah, ini bagian yang paling keren menurutku. Ada paradoks di sini. Otak kita tuh lagi lari maraton menjelajah dunia fantasi yang gila-gilaan, tapi tubuh kita tuh dikunci. Kenapa gitu? Ternyata ini mekanisme keamanan alami dari tubuh kita, biar kita nggak beneran nonjok tembok atau lari keluar rumah pas mimpi dikejar-kejar. Keren kan? Oke, kalau mimpi itu kita anggap film, berarti harus ada sutradaranya dong. Terus siapa sih sutradara di balik layar yang bikin cerita-cerita absurd ini? Jawabannya, ya ada di dalam kepala kita sendiri. Ternyata nih, di dalam otak kita itu ada tim kerja yang unik banget. Sebagian anggota timnya kerja lembur, tapi sebagian lagi malah istirahat. Ini dia kuncinya. Amigdala, si pusat emosi, itu lagi aktif banget. Kayak lagi pesta pora gitu. Makanya emosi di mimpi itu rasanya kuat banget. Nah, di sisi lain, korteks prefrontal alias si penjaga logika malah lagi cuti. Inilah alasan kenapa emosi dalam mimpi terasa nyata banget, meskipun ceritanya super duper aneh. Dan hasilnya? Ya ini, kita bisa nangis sesenggukan karena ngelihat kucing bisa ngomong. Atau panik lari-larian karena dikejar roti tawar raksasa. Emosinya tuh 100% nyata, tapi ceritanya, ya kamu tahu sendirilah. Oke, sutradaranya udah kenal. Sekarang pertanyaannya, si sutradara ini dapat ide cerita dari mana? Apa aja sih bahan baku buat bikin film malam kita? Ternyata otak kita itu kayak koki yang jago banget. Dia suka ngambil macam-macam bahan terus dicampur aduk. Bahannya dari mana? Ya dari kehidupan kita sehari-hari sampai dari gudang alam bawah sadar kita. Nih, coba kita intip resepnya ya. Pertama, otak ngambil sedikit obrolan kita pas siang tadi. Terus dicampur sama kenangan masa kecil. Jangan lupa dibumbuin sama rasa cemas soal kerjaan. Hasilnya, voila, sebuah mahakarya cerita yang unik setiap malam. Ngomongin soal alam bawah sadar, ada satu nama yang nggak bisa kita lewatin. Sigmund Freud. Menurut dia, mimpi itu adalah jalan utama menuju alam bawah sadar kita. Semacam bahasa rahasia yang nunggu buat kita pecahin kodenya. Katanya sih ada beberapa simbol mimpi yang cukup umum. Misalnya nih, kalau kamu mimpi jatuh, itu bisa jadi artinya kamu lagi ngerasa kehilangan kendali. Atau mimpi dikejar-kejar, bisa jadi itu lambang dari kecemasan atau masalah yang lagi kamu hindari. Nah, kalau mimpi terbang, itu seringkali diasosiasikan dengan perasaan bebas. Tapi, tunggu dulu. Penting buat diingat, ini tuh bukan ilmu pasti ya. Kadang-kadang mimpi itu ya cuma cara otak kita bersih-bersih data aja, atau ngerapiin file dari seharian kemarin. Jadi, nggak semua mimpi harus punya makna yang dalam banget kok. Nah, balik lagi ke si penjaga logika yang lagi cuti tadi. Karena dia lagi nggak bertugas, hukum fisika, aturan waktu, semuanya jadi nggak berlaku. Makanya dunia mimpi itu rasanya bebas banget, liar dan tanpa batas. Anehnya kan, semua kekacauan itu rasanya normal-normal aja pas kita lagi ngalamin. Kita baru sadar pas udah bangun. Satu-satunya pengecualian ya pas kita ngalamin lucid dream. Itu tuh saat sebagian kesadaran kita bangun di dalam mimpi dan kita sadar, tunggu, ini kan mimpi. Jadi meskipun dunianya absurd, emosinya itu 100% nyata. Buat otak kita, rasa takut karena dikejar anjing di dunia nyata sama rasa takut dikejar monster di mimpi, itu sama-sama terasa mengerikan, nggak ada bedanya. Setiap perjalanan pasti ada akhirnya. Begitu juga dengan film malam kita.
Terus, apa yang terjadi pas pertunjukannya selesai dan kita bangun kembali ke dunia nyata? Kamu pernah nggak nyoba nginget-nginget detail mimpi beberapa jam setelah bangun? Susah banget kan? Itu karena ingatan tentang mimpi itu seolah-olah ditulis di atas pasir pantai. Pelan-pelan kesapu sama ombak kesadaran kita pas kita bangun. Jadi, bisa dibilang mimpi itu lebih dari sekadar bunga tidur. Ia adalah sebuah ruang kreatif, tempat pikiran kita bisa bebas bermain, memproses informasi, dan kadang berkomunikasi dengan diri kita sendiri dengan cara yang sangat unik dan personal. Jadi, saat kamu bermimpi nanti malam, apakah itu cuma ilusi atau sebuah pesan dari dirimu sendiri? Jawabannya ada di dalam diri kamu. Selamat menjelajahi dunia mimpi.